ya, hitung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi teman-teman. Pada pagi hari ini kami dari kelompok Grounded Theory, saya Atik Muayati dan teman-teman saya Muhammad Masfui. Saya Ahmad Mahrus. Oke, yang pada hari ini akan mempresentasikan secara bergantian tentang grounded theory. Next, Pak. Oke, teman-teman, kita akan lihat dulu dari sebuah riset dikatakan memenuhi kriteria riset ilmiah apabila dalam kegiatan riset itu dilakukan berdasarkan metodologi tertentu sebagai bentuk apresiasi terhadap suatu pengetahuan. Nah, pada saat ini kita akan berbicara tentang grounded theory yang secara teknik bersifat induktif, yang kemudian dikembangkan secara ilmiah dan ditemukan oleh Bernay-G. Glaser dan Anselm L. Strauss pada tahun 1967 dengan diterbitkannya buku yang berjudul The Discovery of Grounded Theory. Jadi, grounded theory ini dikembangkan di Indonesia pada tahun 1970-an. Nah, ini ada beberapa pengertian tentang grounded theory ya. Grounded theory is a methodology that seeks to construct theory about issues of importance in people's life. Ini dari Glaser dan Strauss tahun 1967 yang pada intinya adalah metodologi ini berusaha membangun teori tentang isu-isu penting dalam kehidupan masyarakat. Nah, pengertian yang kedua adalah grounded theory is an inductive theory discovery methodology that allow research to develop an theoretical account of the general feature of the topics while simultaneously grounding account in empirical observation of data. Ini dari Martin dan Turner tahun 1986 bahwa intinya metodologi penemuan teori induktif yang memungkinkan ya peneliti untuk mengembangkan secara teoritis dari topik-topik yang kemudian akan memberikan data secara empiris ya melalui pengamatan. Oke, jadi grounded theory ini adalah suatu teori yang diturunkan dari data yang secara sistematis dikumpulkan dan dianalisis melalui suatu proses penelitian. Untuk teman-teman yang suka berpetualang ya, misalnya suka di lapangan, ini sangat cocok sekali untuk dilakukan karena grounded theory ini sangat menarik untuk melakukan riset-riset yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan sosial. Kemudian grounded theory ya is a research method that prescribes systematic guidelines for data collection and analysis with the purpose of inductively building a framework explaining the collected data. Jadi ini akan dilakukan secara sistematis, kemudian ada data, ada analisis yang bertujuan untuk membangun collecting data dari pemahaman-pemahaman dan temuan-temuan di lapangan. Next. Nah, ini paradigma dari ada dua paradigma ya, jadi quantitative research dan grounded theory.
kita lihat di quantitative research, ini yang pertama dilakukan adalah teori konseptual, kemudian baru menuju kajian empiris. Sedangkan grounded theory dilakukan dimulai dari kajian empiris dan kemudian akan menghasilkan teori konseptual. Oke, next. Tahapan metode grounded theory ini yang pertama adalah tidak jauh berbeda dengan penelitian yang lainnya, yaitu mulai dari perumusan masalah, kemudian penggunaan kajian teoritis, pengumpulan data dan penyampelan, kemudian analisa data, penyimpulan atau penulisan laporan. Jadi untuk grand teori ini sebetulnya sangat menarik sekali karena ini adalah penelitian sosial sebetulnya yang bersifat verifikatif terhadap teori seperti yang bisa kita lakukan di dalam konsep-konsep pendidikan ataupun di dalam bukan di lembaga pendidikan, tapi lebih kepada pendekatan kualitatif ya. Bisa grounded theory ini bisa dua, bisa pendekatan kualitatif dan juga bisa kuantitatif, tapi lebih kepada bagaimana bisa membangun teori secara matang ya dari hasil penemuan data-data di lapangan. Oke. Lanjut. Dilanjutkan sama masih saya atau Pak Mas Fui? Ya, dari saya ya. Oke. Yang pertama dari yang tadi disampaikan oleh Bu Atik, kita akan satu persatu untuk membahasnya. Yang pertama adalah tahap perumusan masalah. Nah, substansi perumusan masalah dalam metode grounded theory masih bersifat umum, dalam arti masih dalam bentuk pertanyaan yang memberikan kebebasan dalam menggali berbagai fenomena secara luas maupun secara spesifik. Namun, belum sampai pada penegasan atas variabel apa saja yang berhubungan dengan ruang lingkup permasalahan dan variabel yang apa saja yang tidak berhubungan. Tipe hubungan antar variabelnya juga tidak perlu dieksplisitkan dalam pembuatan rumusan masalahnya. Perumusan masalah dalam riset grounded theory disusun secara bertahap. Nah, rumusan pada tahap awal sebelum dilakukan pengumpulan data adalah bersifat lebih luas atau umum. Kemudian rumusan masalahnya semakin dipersempit dan lebih berfokus pada sifat data yang dikumpulkan dengan maksud sebagai pedoman dalam menyusun teori. Tahap yang selanjutnya yaitu tahap pada penggunaan kajian teoritik. Riset kualitatif dengan metode grounded theory tidak bertujuan untuk menguji kebenaran suatu teori dan tidak terpengaruh oleh kajian literatur. Juga tidak bertumbuh pada berbagai variabel yang berasal dari suatu teori, karena akan dapat menghambat adanya pengembangan rumusan teori baru. Peneliti dalam riset yang menggunakan metode grounded theory belum memiliki pengetahuan mengenai objek yang akan ditelitinya, termasuk jenis data dan berbagai variabel yang kemungkinan akan ditemukan. Di sini, peneliti betul-betul terjun ke lapangan dengan kepala kosong, tetapi dalam artian bukan kosong banget. Nah, apabila pada saat merumuskan masalah maupun menyusun materi wawancara, dalam membangun kerangka berpikir menghadapi suatu kesulitan, maka untuk sementara si peneliti dapat meminjam konsep-konsep yang digunakan oleh teori-teori sebelumnya sampai ditemukannya konsep yang sebenarnya.
apabila si peneliti dalam risetnya menemukan teori baru yang mempunyai hubungan dengan teori sebelumnya, maka temuan teori baru tersebut dapat digunakan sebagai sumbangan teori untuk memperluas teori yang sudah ada. Sedangkan apabila si peneliti dalam risetnya bertujuan untuk memperluas teori yang sudah ada sebelumnya, maka risetnya dapat dimulai dari teori yang sudah ada tersebut dengan cara merujuk dari kerangka umum teori tersebut atau kerangka teoritis yang sudah ada yang dapat digunakan untuk menginterpretasikan data yang tersedia. Namun, tetap saja riset yang dilakukan harus dikembangkan tersendiri dan terlepas dari teori-teori sebelumnya. Apabila dalam riset diperoleh temuan baru yang berbeda dengan teori sebelumnya, maka dapat dijelaskan mengenai hal tersebut. Prinsipnya adalah bahwa riset yang dilakukan harus dikembangkan tersendiri dan terlepas dari teori-teori sebelumnya. Yang ketiga adalah tahap pengumpulan data dan penyampelan. Bagian A, pada pengumpulan data, itu ada 3 hal yang dilakukan. Yang pertama adalah observasi, kemudian wawancara, wawancaranya adalah wawancara yang mendalam, kemudian catatan lapangan. Nah, observasi dilakukan itu sebelum dan selama penelitian. Kemudian yang wawancaranya yang mendalam itu bisa langsung dengan informan, ya, bisa dilakukan secara terpisah ataupun dengan tokoh-tokoh, dalam hal ini tokoh-tokoh di lingkungan yang dianggap mewakili dan orang yang berkompeten. Yang ketiganya adalah catatan lapangan. Catatan lapangan itu banyak model. Misalkan bisa melalui wawancara yang dilakukan secara informal. Bisa lewat melalui perkuliahan, seminar, ataupun hal-hal apa saja yang terjadi ataupun yang berkembang belakangan ketika selama proses penelitian. Apakah kemudian begitu di lapangan ada berita ataupun ada temuan baru dari surat kabar bisa dijadikan sebagai data. Internet juga sama dan seterusnya. Nah, yang bagian B adalah tentang penyampelan. Nah, penyampelan dalam istilah kualitatif, dalam hal ini grounded theory, itu menggunakan metode sampling yang terbuka. Nah, di sini adalah mengidentifikasi individu-individu yang dijadikan data. Benda-benda juga bisa, ataupun dokumen-dokumen yang mendukung dalam rangka untuk penyampelan ini. Nah, yang selanjutnya adalah dilakukan penyampelan berdasarkan keterwakilan konsep, bukan pada besarnya jumlah populasi. Sebab kalau jumlah populasi, ini berarti kita sudah masuk pada penelitian kuantitatif. Ya, jadi konsep ini adalah melihat fenomena-fenomena yang menggambarkan tentang sifat-sifat si subjek penelitian. Penyampelan selanjutnya itu dilakukan hingga tercapainya pemenuhan teoritis, ditemukannya teori bagi setiap kategori. Nanti hal ini bisa dihentikan apabila tidak ada lagi data baru yang relevan. Selanjutnya adalah tahap yang keempat, yaitu tahap analisis data. Dalam grounded theory, analisis data itu dilakukan melalui 3 tahapan. Yang pertama, apa yang disebut dengan open coding. Kemudian selanjutnya adalah axial coding. Kemudian yang ketiga adalah selective coding. Nah, pada intinya adalah coding-coding yang ketiga ini itu adalah sebetulnya pelabelan dari data-data yang sudah masuk.
Nah, pada open coding itu adalah pelabelan pada tingkat pertama. Jadi si peneliti nanti akan menemukan dan memberikan nama setiap kategori itu. Ya, berdasarkan sifat-sifatnya ataupun ukuran-ukurannya ataupun hal-hal yang lainnya. Nah, setelah kemudian open coding dilakukan, kemudian selanjutnya adalah axial coding. Saya mengartikannya sebagai menghubungkan antara coding yang atau label-label yang mempunyai sifat yang sama atau ukuran yang sama menjadi dipisah-pisah begitu ya. Mempunyai sifat yang sama dipisah, ukurannya sama dipisah dan seterusnya. Fenomena yang sama dipisah dan seterusnya. Itu yang disebut dengan axial coding. Nah, yang selanjutnya adalah selective coding. Selective coding itu adalah melabelkan yang sudah memasuki pada tahap yang akhir. Tetapi ini tidak mutlak. Dalam arti bahwa ini sudah menyusun kepada tingkat inti daripada pelabelan ini. Nah, yang prinsipnya adalah melakukan perbandingan secara terus dan melakukan pengajuan pertanyaan-pertanyaan. Terus begitu dilakukan dalam rangka untuk menemukan teori yang baru. Kamu nggak apa-apa sih, kan? Minum ya. Oke Pak, apa saya teruskan ini Pak? Ya boleh, Pak Mahru, saya akhir batuk nih. Iya, terima kasih Pak Mas UI. Untuk penyampaian saya teruskan. Yang selanjutnya yakni penyimpulan dan penulisan laporan. Nah, dalam pengambilan kesimpulan pada riset kualitatif dengan metode grand theory tidak didasarkan pada generalisasi, tetapi lebih ke spesifikasi. Nah, maksud dari spesifikasi yakni adalah untuk membuat spesifikasi terhadap yang pertama, kondisi yang menjadi sebab terjadinya suatu fenomena. Yang kedua, tindakan atau interaksi yang merupakan respon terhadap kondisi tersebut. Dan yang ketiga yakni konsekuensi-konsekuensi yang timbul dari tindakan atau interaksi tersebut. Lanjut Pak Mas Wi. Jadi penyimpulan dan penulisan laporan adalah rumusan teoritis yang merupakan hasil akhir yang ditemukan dalam riset kualitatif dengan metode grand theory tidak menjustifikasi keberlakuannya terhadap semua populasi, namun hanya digunakan untuk situasi atau kondisi tersebut saja. Sudah selesai Pak Paswi? Nah, ini beberapa referensi yang sudah diambil untuk materi grand theory. Baik, Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Inilah paparan kami. Pasti masih ada banyak kekurangan dan mohon masukan dari teman-teman dan juga Ibu Yuli dan Bu Dini pada kesempatan pagi kali ini. Terima kasih kepada Pak Mas Hui dan Pak Mahrus yang telah mempersiapkan dan kita bisa berkolaborasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.